Shalom warga kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RGCC yang sangat antusias untuk hadir beribadah bersama kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik di ibadah raya maupun roki atau gereja anak. Dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada setiap warga kerajaan untuk bisa datang 30 menit sebelum ibadah dimulai, supaya mendapatkan posisi tempat duduk yang terbaik dan demi kenyamanan bersama dengan tidak mengganggu jalannya ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai warga kerajaan, jangan mau generasi kita dilabelin dengan dikatakan generasi stroberi. Yes, itu di luar Kristus. Tetapi di dalam Kristus ada janji yang luar biasa. Ketika matahari jadi gelap, kan seringkali gerhana matahari pada waktu bulan-bulan atau yaitu perayaan Yahudi. Juga saudaraku, bulan jadi darah. Di bumi ada gumpalan asap, api, dan darah. Itu yang kita lihat hari-hari ini. Anak-anak kita akan penuh dengan Roh Kudus. Anak-anak kita akan dapat penglihatan. Dan tidak lupa para senior, tidak jadi pikun tetapi mendapat mimpi. Karena itu saudara, saya ingatkan lagi Mika 2:13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka berjalan terus di depan mereka. Dan Tuhan atau YHWH sendiri ada di kepala barisan mereka. Bahkan dikatakan at their head, yang ada di depan. Apa produk gereja? Kingdom leaders. Dan kingdom leaders ini adalah the breaker, bukan the broken. Dunia dan iblis hendak menghancurkan saudara, ya. Kita lihat bagaimana seluruh dunia anti Israel. Tetapi ada seorang Perdana Menteri bernama Benjamin Netanyahu tidak takut pada siapapun. Bahkan pada tekanan daripada Joe Biden, dia tidak peduli. If Israel must stand alone, Israel will stand alone. Saya percaya kingdom leaders itu adalah the breaker, bukan the broken. Siapa penerobos sejati? Kita mulai tentu saja Kristus. Dalam Yohanes pasal 4, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Anda lihat peta itu? Orang Yahudi selama 400 tahun tidak mau, yaitu melintasi daerah Samaria, karena mereka nggak anggap najis, begitu sombongnya, begitu rasialis. Bahkan mereka lebih baik, yang sudah lihat yang garis sebelah kanan itu, mereka melintasi sungai Yordan, masuk ke Jordan, ya waktu itu masih namanya Perea, ya, dan kemudian menyeberang ke sungai Yordan untuk sampai ke Galilea. Tetapi firman Tuhan mengatakan Yesus menerobos, ya, dia mendobrak tradisi, dia mendobrak tembok rasialisme, dia telah menuntukkan semua tembok pemisah antara Yahudi dan Yunani, dan juga Yahudi dengan Samaria. Mari warga kerajaan, tidak ada satupun yang menganggap dirinya paling superior dari ras tertentu, suku tertentu, tidak ada. Yesus memberi contoh, dia sampai di kota Samaria bernama Sikhar. Sikhar ini artinya kepalsuan. Oh, aku kudus. Masa aku pergi ke kota kepalsuan? Dan di sana dia bertemu seorang wanita. Nanti saya akan ceritakan dalam
episode berikutnya yang dalam catatan sejarah gereja, terutama gereja ortodoks, bernama Potini. Dan dia menyampaikan yaitu tentang berita kerajaan, berita kebaikan, tentang bagaimana dia tidak perlu haus lagi kalau dia bertemu dengan Mesias. Dan Yesus berkata, I am he that speaking to you. Akulah dia yang berbicara. Yesus mereveal himself kepada wanita ini. Sementara murid-muridnya sedang mencari makanan. Seperti kita lihat, banyak orang datang tuh cari rezeki makanan. Tapi Yesus berkata, ada padaku makanan atau rezeki yang tidak kamu kenal, yaitu melakukan kehendak Sang Bapa dan menyelesaikannya. Dan dia begitu sukses ketika dia berteriak, sudah selesai. Karena itu jadilah the breaker, not the broken. God bless you, warga kerajaan. Amin. Amin. Shalom RGCC. Aduh, yang datang 1, 2 orang. Shalom RGCC. Puji nama Tuhan. Datang ke tempat ini dengan hati yang penuh sukacita atau bermuram durja. Penuh dengan sukacita, amin. Oke. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan sama-sama, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan ayat yang menurut saya ini sering banget kita dengar. Bahkan kayaknya menjadi tema-tema di setiap event atau selalu didengung-dengungkan di setiap ibadah gitu. Di Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Melalui ayat ini saya mendapatkan pengertian yang baru. Mungkin ayat ini sering saya dengar, tapi pengertian yang baru saya dapatkan dari Tuhan. Bahwa karya penebusan, keselamatan kita itu bukan hasil usaha kita. Tidak ada yang bisa kita perbuat untuk bisa kita diselamatkan. Tapi semua adalah inisiatif Bapa. Itu semua adalah inisiatif Bapa. Seperti yang Matius tadi sampaikan, karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Jadi kita diselamatkan sampai hari ini, itu semua karena kasih Allah yang begitu besar buat setiap kita. Saya rasa untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua di sini, gak perlu membayangkan merelakan anaknya gitu. Merelakan sebuah barang aja menurut kita itu berat banget buat kita, betul? Gak usah Bapak Ibu yang sudah punya anak deh. Kita, masing-masing kita menyerahkan jabatan kita, menyerahkan kenyamanan kita, menyerahkan semua kehormatan yang diberikan dunia kepada kita. Kita aja masih ngomel sama Tuhan. Bahkan kita bisa marah-marah sama Tuhan hanya karena Tuhan, pencapaianku ini berat loh Tuhan. Kenapa Tuhan ambil gitu aja? Tuhan, pelayananku ini aku kerjakan dengan susah payah loh Tuhan. Banyak pengorbanan yang aku lakukan. Tapi kenapa Tuhan ambil gitu aja? Gak usah mengorbankan anaknya. Kenyamanan kita di dunia yang fana aja. Kita ngomel Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih kok Tuhan Yesus itu sampai mau diutus ke dunia? Kenapa sih kok Bapak sampai segitu besar kasihnya buat setiap kita? Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk baca ayat ini sama-sama. Di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Oke, 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah tahu ya Bapak Ibu Saudara bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Nature-nya adalah berdosa. Sedangkan Bapa nature-nya adalah kudus. Apakah kita dan Bapa bisa bersatu? Tidak. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan setiap kita. Supaya kita bisa datang kepada Bapa. Supaya kita bisa terhubung sama Bapa. Untuk menyelamatkan setiap kita, Tuhan Yesus rela mati supaya kita hidup. Dan kita beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Terlalu sering kita ngedengerin berita Injil ini. Terkadang hal yang luar biasa jika didengarkan terus menerus akan menjadi biasa saja. Padahal
Berita Injil yang kita dengarkan barusan itu adalah kabar baik yang kalau direnungkan itu adalah hal yang luar biasa yang kita dapatkan. Itu adalah anugerah terbesar yang kita dapatkan, berkat terbesar yang kita dapatkan dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita bisa terus terpesona akan Injil, akan karya keselamatan Kristus? Hanya dengan terus mengingat dan merenungkan betapa besar, betapa lebarnya kasih Kristus yang ugal-ugalan dalam hidup kita. Sehingga dia terus pegang tangan kita walaupun kita sering berusaha melepaskan diri. Hanya dengan mengingat dan merenungkan kasih Bapa, kita bisa terus mengucap syukur dalam hidup kita apapun proses hidup kita. Amin. Kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang terlalu besar dalam setiap kita Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kita Tuhan. Kita gak ada bisa sampai hari ini Tuhan kalau bukan karena Engkau. Kalau bukan karena anugerah dari Engkau. Kami bersyukur. Kami mau terus menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Hati kami bersuka. Mulut kami penuh dengan sorak-sorai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh
Allah dalam setiap kita. Pujikan lagu ini dari dalam hatimu. Semua katakan, God, you're so good. God, you're so good. Oh, God, you are so good. You are so good to me. Oh, God,
puji Tuhan, katakan. Amin. Masih penuh dengan semangat? Masih penuh dengan sukacita? Masih bersukacita? Coba lihat kiri kanannya. Ada nggak wajah-wajah bermuram dosa? Katakan Tuhan Yesus baik. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, mana di sini put your hands up, say. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, mari bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Masih penuh semangat? Masih penuh semangat? Ya penuh semangat coba. Yes. Penuh semangat? Yuk. Kita mau puji Tuhan lebih lagi. Oh yeah. Oh. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak
selamanya. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama panggil adik Rocky buat maju ke depan. Mari Rocky. Rocky, ayo Rocky. Rocky. Adik Rocky, ayo maju. Jadi masih misteri ya, dia adik Rocky atau kakak Rocky? Siapa lagi? Oki Mikiori, silakan maju. Ada lagi yang merasa Rocky? Saya yang mari kita bersyukur bahwa Tuhan baik buat setiap anak-anak kita, amin. Sampai hari ini Tuhan pelihara kita percaya bahwa rencananya tidak pernah gagal dalam kehidupan anak-anak kita. Mari kita arahkan tangan memberkati anak-anak kita. Terima kasih bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu tidak pernah berubah dalam segala keadaan, dalam segala peristiwa, dalam keadaan apapun kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah. Mungkin Tuhan anak-anak kami dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja, keluarganya mungkin tidak sempurna, tapi kami bersyukur bahwa anak-anak kami punya Yesus yang sempurna. Kami bersyukur bahwa anak-anak kami punya Bapa yang setia. Kami bersyukur bahwa anak-anak kami punya Roh Kudus yang ajaib, yang menemani setiap perjalanan anak-anak kami. Kami bersyukur bahwa masa depan mereka kilang gemilang di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami menyerahkan mereka untuk mereka boleh beribadah bersama-sama. Kami yakin dan percaya tidak ada satupun dari mereka yang luput dari perhatian-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin acara mereka, ibadah mereka hari ini, supaya mereka mengalami perjumpaan yang indah dengan Engkau. Mereka mengalami betapa baiknya Engkau Roh Kudus, betapa baiknya Engkau Yesus, betapa baiknya Engkau Bapa buat mereka. Buat anak-anak ini kami serahkan mereka. Mereka boleh bersuka cita, mereka boleh sharing satu dengan yang lain bersama guru-guru yang ada. Kami percaya mereka mengalami keindahan Injil itu sendiri. Bahwa Yesus rela mati buat mereka yang berdosa. Karena memang Yesus cinta mereka. Titik. Kami bersyukur atas hal itu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang mau Rocky katakan. Amin. Tuhan memberkati. Shalom warga kerajaan, sudah saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening gereja maupun melalui scan QR di aplikasi yang telah tersedia. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash, dapat mengambil amplop persembahan yang tersedia di meja asar. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, namun karena kita sudah diberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan karena kasih karunia dan damai sejahtera-Mu kami ada di sini. Terima kasih Bapa karena kami hari ini bisa diberikan kembali untuk memberikan persembahan. Kami tahu persembahan yang kami berikan ini bukanlah bentuk dari validasi diri, namun sebagai bentuk kami ucapan syukur kepada Engkau yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Terima kasih Bapa, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena keselamatan yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan, itu adalah bukti kasih-Mu yang paling besar dalam hidup kami Tuhan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat
keselamatan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita merenungkan lagu ini. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat kuungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat kuungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat kuungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada kata yang dapat kuungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah
Betapa kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat anugerah-Mu, untuk setiap hal yang boleh kami lalui di dalam kehidupan kami. Mari Bapak dan Ibu Saudara semuanya kita menundukkan hati kita. Mari kita akui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita ingat kembali siapa kita di hadapannya. Bapak, sungguh kami mengucap syukur. Kami manusia yang berdosa. Kami yang harusnya mati atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Tapi begitu besar kasih Allah atas dunia ini. Engkau yang berinisiatif Tuhan, menjadikan kami yang berharga di mata-Mu. Menjadikan kami yang hina ini berharga di mata-Mu. Hanya karena perkenanan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Biarkanlah hati, pikiran kami mengucap syukur untuk itu semuanya. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan. Kami hidup bukan kami lagi, tapi Kristus hidup di dalam kami. Dan kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang telah Kau nyatakan sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah kuasa Roh Kudus yang pada saat ini melingkupi setiap hati kami, menolong kami, membimbing kami, untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarkanlah setiap perkataan firman yang boleh diperkataan, itu adalah perkataan berkat. Itu adalah perkataan yang memberi kesembuhan, perkataan yang memberi kelepasan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami menyiapkan hati pikiran kami sebagai lahan yang subur untuk benih firman boleh ada. Berikan kami hati seorang murid yang kami bisa mendengar, belajar, dan pada akhirnya Tuhan kami diperlengkapi untuk menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. 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 Ya, luar biasa, semangat sekali. Haleluya. Jika pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita percaya itu semuanya sebenarnya bukan kekuatan kita. Kalau saat ini kita boleh berdiri, Bapak Ibu boleh duduk di sana untuk mendengarkan kebenaran firman, mengucap syukur. Tidak semua orang bisa mengalaminya. Dan biarkanlah ini menjadi satu momentum di mana kita itu ngerasain intimasi sama Tuhan. Waktu-waktu ke depan ini izinkan Roh Kudus untuk berbicara dan biarkanlah Roh Kudus yang menuntun kita. Sehingga setiap perkataan firman yang boleh keluar ini tidak sia-sia karena roh kita bersesuaian dengan Roh Kudus menangkap itu semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya haleluya. Pagi hari ini kita akan diskusi membahas gitu ya, sharing firman berkaitan dengan living as change agent. Wah, Charlie Agents mana? Wah, Charlie Agents bukan ya. Nah, apa sih living as change agent? Kita masuk di musim yang baru. Tadi ketika suara gembala disampaikan, kita masuk ke musim yang baru. Season of winter. Wah, winter itu biasanya rasanya gimana? Dingin. Biarkanlah musim yang dingin tidak membuat hatimu menjadi dingin. Akhir. Oke. Kita masuk musim yang baru. Transform the world. Kak Deb, bagaimana kita ini mentransformasi dunia? Hidupku aja masih begini-begini aja. Kok berani-beraninya bilang akan mentransformasi dunia, mengubah dunia? Why not? Kalau memang itu adalah bagianmu yang Tuhan tetapkan di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Bisa jadi yang kita anggap, siapa loh? Tiba-tiba dia jadi presiden negara Republik Indonesia 10 tahun mendatang. Wah, siapa tahu? Tidak ada yang tahu. Tapi ketika kita memiliki visi yang besar yang kita terima dari Tuhan, maka
tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Oke, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, kita belajar dari tuh kok mesti tidak berhasil gitu loh. Heran, padahal sudah on. Tolong Ben. Sudah on loh. Alright. Yes. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Wah, jangan salfok ya. Jangan salfok dengan gambar di sebelahnya gitu. Yang cowok-cowok, your body wanna be. Oke, 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Mari kita baca bergilir ganti. Sulit juga ya. Mari kita baca bersama-sama aja kalau begitu ya. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, dan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Siapakah yang menulis surat ini? Siapa? Bapak Paulus. Pak Paulus. Nah, teman-teman semuanya, Paulus menggambarkan bahwa kehidupan kita di dunia ini seperti gelanggang pertandingan. Semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Kenyataan di lapangan ketika kita ada di perkuliahan, di dunia pekerjaan, maka yang namanya seleksi itu ada. Setuju? Ada seleksi. Setiap orang yang punya kapasitas lebih pasti dipilih daripada yang lainnya. Setiap orang harus menunjukkan bagaimana kualitasnya untuk dia mendapatkan sebuah apresiasi. Apalagi dalam sebuah pertandingan, yang namanya pemenang itu enggak buraan. Pemenang itu pilihan. Kalau dalam pertandingan lari, berarti dia yang paling cepat lari. Ketika dalam suatu pertandingan dance competition, maka dia yang paling kreatif, mungkin koreografinya terbaik, dia yang akan menjadi seorang pemenang. Dalam suatu pertandingan menyanyi, tidak mungkin yang suaranya seperti saya, gitu akan menjadi pemenang. Diketawain nanti sama kucing dan juga tikus gitu kan. Pasti yang suaranya pitch-nya itu tepat, bagaimana dia dinamika lagunya, pasti dia yang akan menjadi seorang pemenang. Artinya menjadi seorang pemenang itu bukan sesuatu hal yang simple, tidak sesuatu hal yang mudah. Tetapi realita di lapangan, kita semuanya dituntut untuk menjadi yang terbaik versi dunia. Versi ekspektasi dunia. Apakah itu salah? Kenyataan di lapangan tidak. Karena apa? Kalau dengan saat ini, kondisi masyarakat Indonesia saat ini dengan sistem resesi dan segalanya, maka kalau kamu nggak punya kompetensi, kamu akan tersingkirkan. Kamu nggak punya kapasitas, tersingkirkan. Kamu tidak punya sesuatu hal yang bisa kamu pegang untuk dikaryakan, ya kamu pasti akan tersingkir. Penulis di 1 Korintus 9 ini adalah Rasul Paulus.
Dia berkata bahwa kalau kamu dalam sebuah pertandingan, dalam konteks ini dianalogikan sebagai pertandingan lari. Ya berlarilah, berarti ada action. Lari, orang pertandingannya lari. Nyanyi kalau pertandingannya nyanyi. Kamu harus doing something to prove your ability. Larilah, lari yang seperti apa? Larilah sebegitu rupa sehingga kamu memperoleh being the best. Tiap-tiap orang yang turut ambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Kapasitas-kapasitas apa yang diperlukan ketika kita sedang bertanding, maka ya kita sebelumnya diperlengkapi. Tidak mungkin seorang yang tadi seperti contohnya saya, begitu yang tidak pernah belajar menyanyi, kemudian mengikuti kompetisi internasional. Zaman dulu waktu zaman saya itu ada Asian bagus, wah Asia bagus gitu. Wah itu tapi lama sekali ya, jadi ketahuan umurnya berapa gitu kan. Tapi kemudian ada masuk lagi ajang pencarian bakat gitu kan, Indonesian Idol, masuk karantina loh mereka. Mereka diperlengkapi, kemudian mereka harus membuktikan dirinya, eliminasi, diperlengkapi lagi, terus lanjut, diperlengkapi, eliminasi, sampai akhirnya muncul yang terbaik. Dalam misalkan contoh Indonesian Idol gitu ya, selain vote dari para masyarakat begitu, pasti secara kapasitas dan kemampuan mereka pun juga terpilih dan mereka mengembangkan kompetensinya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Pertanyaannya, really? Benar kita melakukan setiap hal di dalam aspek kehidupan kita itu konsepnya adalah untuk sesuatu yang abadi? Atau kita perlu ini mengintrospeksi diri? Jangan-jangan setiap pencapaian yang sudah kita peroleh, pencapaian usaha kerja keras kita, itu sebenarnya masih dalam aspek eksistensi diri. Supaya kita bisa diterima saja. Supaya orang menghargai kita. Ini menjadi suatu hal yang nanti ya ke depannya kita akan kulik lagi. Siapakah kita sebenarnya? Apakah benar ketika di dalam kehidupan ini kita menyikapi bahwa hidup ini adalah suatu pertandingan untuk dimenangkan, dan ketika kita memperlengkapi diri kita sendiri, apa yang sebenarnya kita kejar? Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai sepenuhnya. Saya percaya ketika kita sedang mempersiapkan segala sesuatu, kita diperlengkapi, maka kita akan memanage kapasitas yang kita punya. Kita akan tahu apa sih yang harus kita lakukan. Kalau misalkan seorang chef memasak, Butina gitu ya, akan memasak, maka sebelumnya pasti Butina juga punya takaran-takaran tertentu tentang bahan-bahan yang akan dipakai, bagaimana treatmentnya terhadap bahan-bahan yang akan dimasak. Segala sesuatunya ada tekniknya, segala sesuatunya itu ada sesuatu hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya. Tidak serta-merta itu instan. Meskipun ada juga begitu ya, kita enggak Kak, masih ada loh, pokoknya aku masukin aja jadi. Iya, tapi dalam skala profesionalitas itu tidak counting. Orang kalau secara profesional bahkan untuk menunjukkan keprofesionalitasannya itu diperlukan juga sertifikat, bagaimana dia sudah belajar, terus kemudian mereka harus mengikuti turnamen-turnamen sehingga membuktikan bahwa dalam skala kompetensi dirinya, dia itu sudah melakukan punya jam terbang. Jadi segala sesuatu di dunia ini semuanya by system. Dan sistem itu mau tidak mau kita ada di dalamnya. Jadi kalau kita tidak mau ketinggalan, ya kita harus prepare. Living as
change agent. Hidup dengan tujuan untuk mengubah atau perubahan, agen perubahan. Kalau visinya begitu luas gitu ya, hidup tujuannya untuk mengubah dunia, maka mau tidak mau itu dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengubah dunia kalau kita sendiri sebagai pribadi yang tidak aware dengan perubahan. Atau bahkan kita masih mempertahankan diri kita yang lama. Dan itu pasti tidak mudah. Saya percaya ketika Paulus dalam prosesnya menjadi rasul, dia berproses dari Saulus menjadi Paulus. Bagaimana pandangan masyarakat pada saat itu? Pasti tidak semuanya langsung bisa menerima dia. Tapi dia berproses. Dia berproses memperlengkapi dirinya, memperkuat pengenalannya akan Tuhan, kemudian melakukan kesaksiannya, sehingga akhirnya hidupnya berubah dan menjadi inspirasi buat orang lain untuk berubah. Berlari dengan tujuan. Seorang agen perubahan tidak mungkin tidak memiliki visi perubahan apa yang dia mau. Maka pertama, harus memiliki visi yang jelas. Kalau berubah, ngomongnya perubahannya ini adalah mengubahkan dunia, ya enggak mungkin itu akan berpengaruh hanya untuk dirimu sendiri. Pasti berpengaruh juga buat orang lain. Apakah perubahan yang kita lakukan, kita alami juga memberikan pengaruh perubahan buat orang lain? Yang dikatakan yang terakhir dari ayat pembacaan firman Tuhan tadi, aku pun menguasai diriku supaya ketika aku memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolak. Berarti salah satu fokus dari perubahan itu sendiri harus berfokus kepada Injil. Nah, dikatakan bahwa supaya aku sendiri tidak ditolak, berarti konsepnya kamu harus paham dulu Injil, kamu harus menghidupi dulu Injil, kamu diperlengkapi, kemudian kamu diutus untuk memberitakan kebenaran Injil itu kepada orang, dan orang melihat kehidupanmu sebagai teladan sehingga tidak ada celah, di mana pada akhirnya kamu ditolak. Saya tidak tahu bagaimana proses Paulus ketika dia berproses dari Saulus dan menjadi Paulus. Itu pasti tidak mudah. Pasti intimidasi yang datang kepadanya sangat besar. Kadang-kadang ketika kehidupan kita mau berubah, orang menyaksikan perubahan itu. Heleh kon biyen yo bolosan kok saiki ngomongi orang. Dulu aja halah orang kamu suka ngafe pulang malam, sekarang kok ngasih tahu harus pulangnya sorean, pagi lah. Kayak kamu dulu aja nggak pernah ikut komsel, sekarang sok-sokan rajin komsel. Padahal sebenarnya kita sedang berproses untuk kita itu settle ourselves, kita settle diri kita bahwa loh, iya, aku dulu memang begitu, tapi kan aku sekarang sudah berubah gitu. Berarti perubahan kita ini adalah perubahan yang harusnya bisa dilihat dong. Bukan perubahan yang hanya untuk dirimu sendiri. Dalam konteks ini, wah luar biasa ya, apakah ini berarti kita harus pencitraan Kak? Wah, supaya orang tahu bahwa aku berubah. Kata-kata yang aku katakan adalah kata-kata berkat terus. Tuhan memberkati, Tuhan baik ya, pokoknya segala sesuatunya itu diakhiri dengan kata-kata seperti itu. Apakah seperti itu? Saya pikir tidak sesimpel dan juga secetek itu. Kehidupan kita itu kan pancaran dari hati kita. Bagaimanapun juga ketika kita mau mengadakan perubahan, selain nanti memang berbicara tentang disiplin dan penguasaan diri sebagai perubahan, maka perubahan hati kita pun menjadi salah satu sorotan penting. Bagaimana kamu bisa diperlengkapi? Bagaimana kita bisa
akhirnya menjadi produk unggulan. Bagaimana pada akhirnya kita bisa dikatakan sebagai seorang ahli? Ya mau tidak mau harus disiplin diri dan penguasaan diri. Ini merupakan sebuah dasar perubahannya. Pertama, integritas dan keteladanan. Latih disiplin rohani dan terus berproses untuk mengendalikan diri serta hidup bersesuaian dengan kebenaran firman. Disiplin dan penguasaan diri. Bagaimana pada akhirnya kita bisa menjadi teladan kalau kita sendiri tidak mendisiplinkan diri kita. Kita nggak bisa ngasih makan orang sesuatu yang kita nggak paham. Kita nggak bisa ngasih paham teman kita untuk sesuatu hal yang kita nggak paham dan kita tidak alami. Mungkin akan berperan sebagai, itu hanya sesuatu knowledge, hanya pengetahuan. Kita mendapatkan materi Excel, equip, materi apa, itu oke, itu bersifat pengetahuan. Tetapi akan berbeda powernya ketika kita menghidupi, kita tinggal di dalamnya. Firman yang kita dengarkan itu bisa hanya sebagai pengetahuan. Oke, Yesus mati untuk kita. Itu memang kita tahu dan paham. Tapi apakah itu benar-benar sesuatu yang benar-benar menjadi pedoman kita? Apakah hidup kita bersesuaian dengan itu? Jadi ketika berbicara teladan, tidak hanya ilmu pengetahuan yang kita sampaikan, tetapi orang bisa melihat bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam kita. Apakah kita bisa sebagai agent of changing itu tadi, tidak hanya berbicara, tetapi action, doing something. Bagaimana caranya? Dimulai dengan perubahan diri, disiplin pribadi, disiplin doa, disiplin membaca firman, disiplin untuk memahami dan merenungkan kebenaran firman. Kemudian apa? Fokus kepada misi. Penguasaan diri kita membuat kita ngerti apa sih tujuan hidup kita. Apa sih yang harus kita lakukan. Pada awalnya pasti akan dimulai dengan di dalam kehidupan kita ini sebenarnya apa sih yang Tuhan mau kerjakan. Peran apa sih yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Banyak kasus dengan semua tekanan dan kemudian situasi yang seakan-akan menekan, kayaknya sudah menyerah aja deh. Kayaknya pulang ke rumah Bapak jauh lebih enak begitu. Kayak mencari shortcut aja, bahwa dalam kehidupan yang penuh dengan kompetensi ini, kompetisi ini, tekanan, membawa kita menyerah di tengah perjalanan. Taat dan setia dalam proses, tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, Tuhan yang akan mampukan kita. Bisa enggak kita terus berproses, berfokus kepada hal itu? Bisa enggak dengan kekuatan kita, kita memberikan diri kita untuk kuat dan taat dengan panggilan Tuhan? Ketika kita belum beres dengan diri kita, jawabannya pasti tidak. Tidak akan pernah bisa. Permasalahannya, sebegitu beratnya loh kehidupan ini. Dalam konteks bahwa kalau kamu memang tidak mau berjuang, kamu nggak mau berusaha, kamu nggak mau disiplin diri, kamu nggak punya integritas, kamu tidak punya goal atau fokus dalam hidup ini mau ngapain, maka kehidupanmu akan tereliminasi. Akan banyak kompetitor-kompetitor yang lain yang mungkin jauh lebih ekspor dan itu jauh lebih diterima. Ini berbicara semua aspek. Dalam pekerjaan, integritas itu nomor 1. Ketika kita nggak bisa menjaga integritas, dikasih kepercayaan nggak bisa, terus kemudian kita juga tidak sama apa yang di depan dengan yang di belakang, maka akan tergerus, akan tergantikan dengan cepat. Banyak orang-orang di luar sana yang mungkin lebih loyal kepada perusahaannya meskipun dia tidak mengenal kebenaran firman. Lalu apa bedanya kita kalau kita hanya sekedar loyal atau bahkan tidak loyal? Ya sudah, tersingkirkan begitu saja. Mau jadi agen perubahan? Impossible, tidak akan mungkin.
Bagi diri kita sendiri saja kita nggak tahu. Tapi syukur kepada Allah. Ketika kita ngelihat, apakah kita bisa dengan kekuatan kita semua untuk melakukan ini semua? Bisa nggak kita dengan kekuatan kita teguh? Wah, kita teguh. Saya Devita, kamu yang teguh. Bisa nggak kita dengan kekuatan kita berjuang untuk jadi number one? Bisa nggak dengan kekuatan kita memperlengkapi diri kita tanpa letih dan lesu, tanpa malas. Kita punya keinginan yang besar untuk tahu goal apa dalam kehidupan kita berjuang untuk melakukannya. Bisa enggak kita melakukan itu? Wah, mungkin kita berpikir, aku pasti bisa. Kalau aku berfokus pada perubahan yang kekal. Aku berbicara tentang sesuatu yang sifatnya rohani. Kita berfokus kepada bagaimana kita menjadi agen perubahan yang berfokus pada aspek-aspek rohani yang dapat mempengaruhi kehidupan orang lain secara kekal. Tapi syaratnya kamu gak boleh berdosa. Kamu gak boleh buka celah. Kamu harus jadi teladan. Hidupmu harus suci kudus. Wah, bisa enggak? Saya kok enggak yakin saya bisa ya. Transformasi hati. Perubahan sejati terjadi ketika hati dan hidup orang diubahkan oleh Injil Kristus. Segala sesuatu yang awalnya tidak mungkin dan tidak bisa itu akan menjadi mungkin dan bisa ketika Roh Kudus berperan di dalam kehidupan kita, menuntun dan menolong kita. Ketika kita berproses, akhirnya bertemu dengan seseorang, kita punya hati buat orang lain berubah. Yang penting kita ini sudah melakukan bagian kita, memberitakan kebenaran firman. Apakah akhirnya dia berubah dan akhirnya dia bertemu Tuhannya secara pribadi? Itu sudah bagiannya Tuhan. Kalau aku ditolak bagaimana Kak? Gitu. Ada lagunya. Enggak jadi. Kunci C, mana? Kunci C. Katanya kalau ditolak sudah biasa gitu. Ya, silakan Diki menyanyi. Proses perubahan sejati itu terjadi dalam transformasi, dimulai dari transformasi hati terlebih dahulu ketika pribadi itu ketemu dengan Tuhan. Dampak yang kekal. Jadi harapannya sih perubahannya tidak hanya secara fisik. Ketika kita melakukan transformasi, sesuatu yang fisik itu gampang ternilai dan terukur. Tetapi ketika kita berbicara kekekalan, tidak segampang itu Ferguson. Kita berbicara tentang sesuatu yang sifatnya itu kontinu. Kita berbicara sesuatu itu yang sifatnya jangka panjang. Tidak hanya bisa dinilai sekarang. Apakah kita punya keteguhan hati dan kontinuitas untuk bisa membimbing seseorang berubah? Dan kembali lagi, bisa enggak ketika kita memulai diri kita berubah terlebih dahulu? Sepertinya bukan suatu hal yang mudah dan memang tidak mudah. Mari kita sama-sama sekarang punya pemikiran bahwa segala sesuatu itu ada dasarnya. Apakah dasar kita sudah dasar yang tepat? Nah, harusnya Aaron ada di sini karena inilah gospel connection ya. Akan ditanyakan, oke, gospel connection-nya apa Aaron? Gitu. Yang pertama, keselamatan sebagai pemberian kasih karunia bukan usaha manusia. Tidak ada suatu perlombaan iman apapun yang bisa kita menangkan dengan usaha kita sendiri. Semuanya itu hanya kasih karunia. Pencapaian kita hanya kasih karunia.
Tetapi dalam perlombaan kita tetap dipanggil untuk berlari dan mengikuti setiap hal untuk memperlengkapi diri kita. Bukan lagi untuk pencapaian eksistensi diri kita, tetapi itu adalah respon dari kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita. Kehidupan ini pertandingan, ya. Apakah setiap orang yang punya kapasitas yang lebih, dialah yang akan diberikan kuasa wewenang? Jawabannya iya. Ketika kita ingin menjadi pengaruh, maka ada dua aspek pengaruh. Pertama, kamu adalah seseorang yang bisa memberi pengaruh dalam konteks secara emosional. Kamu akan menjadi seorang yang punya menginspirasi, atau kamu punya duit. Itu cara dunia bekerja. Tetapi ketika kita sadar apapun yang ingin kita kerjakan itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan merupakan respon dari suatu anugerah yang sudah diberikan kepada kita. Maka kalau kita punya goal atau tujuan, pastikan itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita mau menjadi agen perubahan, perubahan apa yang ingin kita kerjakan? Perubahan apa? Maka perubahan itu harusnya bersesuaian dengan rancangan yang ingin Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Cari goalnya apa dulu. Itu bersesuaian dengan apa sih tujuan Tuhan untuk Debita bisa hidup saat ini. Ada sebuah challenge, bukan challenge sih, di TikTok ataupun di Instagram itu waktu saya scroll gitu, ada bilang gini, kamu mau uang 1 miliar? Wah, mau dong. Tak kasih uang 1 miliar tapi kamu besok mati. Wah, gak jadi. Berarti kenapa kamu gak mau? Karena aku besok mati. Tapi kamu mau uang 1 miliar? Wah ya mau. Tapi kalau besok mati? Gak mau. Berarti sebenarnya kita menyadari bahwa kehidupan kita itu jauh lebih berharga daripada uang 1 miliar, benar? Lalu kenapa setiap bangun pagi kita gak mengucap syukur kalau kita masih bisa bangun setiap pagi? Padahal kita tahu bahwa sebegitu berharganya hidup kita. Apakah kemudian Tuhan akan iseng-iseng berhadiah begitu ya? Wes lah gak apa-apa, wes Debita pokoknya setelah ini melek gitu kan. Pasti ada ekspektasi yang Tuhan ingin aku kerjakan. Ada suatu fungsi yang Tuhan ingin aku kerjakan. Dan itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dan itu unik. Tuhan punya rancangan di setiap kita itu unik. Jadi ketika kita boleh bangun pagi, bertanya sama Tuhan, apa sih yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupanku? Sehingga kita itu punya tujuan, kita itu punya goal, kita itu tahu apa sih yang harus kita lakukan sepanjang hari itu. Dan jauh lebih panjang lagi, Tuhan kasih visi apa dalam kehidupanmu. Sehingga kamu ketika belajar, ketika memperlengkapi diri, kita itu fokus. Penguasaan diri dan pengudusan dalam Kristus. Kalau dikatakan tadi bahwa kalau kamu memberitakan Injil jangan sampai kamu sendiri ditolak. Wah, berarti aku harus suci kudus di hadapan Tuhan untuk aku layak memberitakan Injil. Namun kabar sukacitanya bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Keselamatan yang sudah kita terima secara cuma-cuma harus diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui kedisiplinan rohani dan penguasaan diri. Ini adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh hidup di dalam iman yang sejati. Ketika kita tahu bahwa kita ini manusia yang berdosa, bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan, apakah kemudian kita akan berhenti pada suatu fase, aku memang manusia tidak sempurna. Jadi aku layak berbuat satu hal yang kurang atau tidak sempurna. Padahal kalau kita mau memperlengkapi diri kita bisa meminimalisasi hal-hal tersebut. Apakah itu nantinya untuk pencapaian kita?
pada akhirnya yaitu untuk memperlengkapi kita untuk bisa atau able to receive our goal. Untuk kita ngerjain apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu. Mau nggak mau kamu harus memperlengkapi diri. Nggak bisa kita ini ngomong kita akan A, B, C, D tapi tanpa action. Ya nanti jadi omdo gitu kan. Mahkota abadi dan harapan dalam Kristus. Mahkota abadi adalah simbol dari kehidupan kekal yang dijanjikan Allah bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Mahkota itu bukan hasil dari pencapaian kita, melainkan hadiah dari Yesus yang telah memenangkan perlombaan atas dosa dan maut melalui kematian dan kebangkitannya. Pencapaian kita, hadiah reward, aktualisasi diri kita, itu tidak akan pernah bisa kita menangkan dengan kemampuan kita sendiri. Kalau tanpa perkenanannya Tuhan, kamu tidak akan pernah ada dalam posisi itu. Apakah itu nanti juga akan membawa dampak kekekalan? Pasti. Tidak ada suatu hal di dalam kehidupan ini itu yang terjadi karena kebetulan. Semuanya itu dirancangkan Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Jadi pencapaianmu itu untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Untuk rancangannya terjadi digenapi dalam kehidupanmu. Tidak ada suatu hal yang kebetulan. Kalaupun sampai dengan saat ini kita punya keinginan yang luar biasa untuk mencapai sesuatu. Saya percaya itu pun juga berasal dari Roh Kudus yang terus berbicara pada setiap kita. Ketekunan kita, kesetiaan kita dalam pelayanan. Semuanya itu bisa atas perkenanannya Roh Kudus. Kenapa? Karena di dalam realita, ketika kita dihadapkan kepada komunitas kita yang tidak sempurna, manusia yang sama-sama berdosanya itu, kemungkinan konflik besar sekali. Bagaimana kita tidak puas dengan lingkungan sekitar kita, bisa jadi itu bisa jadi alasan untuk kita menyerah di tengah jalan. Menjadikan kita pribadi itu yang benar-benar menyadari tidak sempurna. Ini sama, ini karena generasi milenial dan juga generasi Z gitu ya, scroll IG gitu kan. Misalkan ada tampilan di IG itu sesuatu yang layak untuk dicaci maki begitu kan. Terus kemudian di bawah komennya itu gitu, dia duluan loh Tuhan, dia duluan, dan maksudnya ada saja situasi yang membuat kita itu entah itu berkomentar negatif, entah itu kemudian berpikir negatif tentang sesuatu hal yang mungkin kelihatan mata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan itu akhirnya membawa kita kepada suatu proses pencobaan yang kita ambil sendiri. Berita Injil sebagai tujuan hidup. Inti dari perlombaan iman kita adalah menjadi saksi dari pelayanan Injil. Injil menyelamatkan kita dan sebagai respon kita diutus untuk menyampaikan kabar baik itu kepada dunia. Maka memberitakan Injil itu adalah misi utama dalam mengubah dunia. Ketika kita sudah tahu tujuan yang ingin Tuhan set di dalam kehidupan kita memperlengkapi diri kita. Lalu bagaimana kita membawa proses kehidupan kita ini seturut dengan Injil? Apakah pemberitaan Injil merupakan salah satu prioritas dalam kehidupan kita? Apakah kita mengambil setiap kesempatan untuk menjadi saksi Kristus melalui kata-kata maupun tindakan kita? Ini menjadi suatu hal yang pada akhirnya sebagai tolak ukur kita. Ketika kita menjadi agen perubahan yang bersifat seperti apa yang sedang kita kerjakan. Akankah ini hanya sebagai perubahan fisik atau sesuatu yang sifatnya lebih kekal? Kalau kita bisa simpulkan dari hal yang kita bahas tadi. Sebagai agen perubahan kita dipanggil untuk hidup dengan tujuan. Punya disiplin, punya komitmen untuk membawa transformasi yang berdampak kekal bagi dunia di sekitar kita.
punya tujuan, punya disiplin diri, ada hal yang ingin dikerjakan untuk perubahan di sekitar kita. Injil menyatakan bahwa keselamatan sudah diberikan melalui Yesus Kristus, dan sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita dipanggil untuk hidup dalam disiplin rohani, memegang teguh janji kehidupan kekal, dan setia dalam menyebarkan kabar keselamatan kepada orang lain. Tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri. Kalau kita sudah menerima kabar sukacita itu, mulailah berpikir untuk membagikan itu buat orang lain. Bukankah itu bentuk kepedulian kita kepada orang lain? Kalau kamu sayang kepada keluargamu, kabarkanlah berita sukacita itu. Kalau kamu peduli dengan orang-orang sekitarmu, maka sesuatu hal yang baik yang sudah kamu terima, beritakanlah itu. Maka bagaimana kita bisa menjadi seorang agen perubahan yang berfokus pada pemberitaan Injil jika kita sendiri tidak valuing that gospel. Kita harus menganggap bahwa Injil ini menjadi suatu hal yang berharga, yang precious dalam kehidupan kita yang sudah kita terima. Sehingga kita ini penuh dengan kebanggaan dan juga kekuatan menceritakan itu pada orang lain. Kalau kita punya barang yang berharga, tanpa sadar kita akan memamerkannya, begitu. Kita punya sesuatu yang kita banggakan, maka tanpa sadar kita pasti akan mempamerkannya. Entah itu benda, orang-orang sekitar kita, anak-anak kita, ataupun pencapaian-pencapaian kita, pasti secara otomatis kita itu punya keinginan untuk memamerkan itu, menceritakan itu. Bagaimanakah posisi Injil di dalam hidup kita? Apakah seberharga itu untuk bisa diceritakan? Atau kita terlalu takut untuk menceritakannya? Atau kita tidak percaya diri untuk menceritakannya? Kenapa? Atau karena kita sebenarnya belum yakin tentang kebenaran Injil itu sendiri. Kalau kita yakin atas kebenaran Injil itu, kita diselamatkan oleh kebenaran Injil itu. Kenapa kita harus ragu-ragu untuk menceritakan itu bagi orang lain? Apalagi orang-orang yang kita sayangi. Perlombaan ini bukan tentang memenangkan keselamatan, tetapi tentang hidup sebagai orang yang sudah menerima kemenangan dari Kristus. Mempersiapkan diri untuk menerima mahkota abadi yang sudah dijanjikan Allah. Hidup kita harus dikerjakan, dikaryakan, dikembangkan, dikelola dengan baik. Tapi bukan untuk menerima kemenangan. Karena kemenangan itu sudah kita terima. Kita bersiap untuk bersama-sama memerintah bersama Raja Yesus. Dan pada akhirnya kita bisa dikatakan, wah anakku, kamu sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kamu sudah melakukan apa yang harus kamu kerjakan dengan baik. Kepercayaan apa yang saat ini sedang teman-teman terima? Bisa jadi itu suatu didikan Tuhan pada akhirnya nanti untuk mempersiapkan teman-teman untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, pemimpin yang jauh lebih baik. Karakteristik the change agents. Proaktif, jadi sebenarnya ada 3 aspek. Yang pertama, kita sebagai agen perubahan itu harus punya skill komunikasi. Kemudian kita harus punya skill kognitif, ilmu pengetahuan, kekecilan ya. Lalu kita juga punya skill action, tindakan. Sebab kita tidak akan pernah menjadi agen perubahan kalau kita enggak action. Bagaimana cara kita action? Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain? Ya mau enggak mau harus ngomong. Harus berani untuk ngomong. Bagaimana kita bisa action, bagaimana kita bisa ngomong? Ya kita harus diperlengkapi dulu dengan hikmat. Apa yang kita omongkan, apa yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu perubahan tertentu, ya mau tidak mau 3 aspek ini harus kita pelajari. Dan ini praktek kerja nyatanya mau tidak mau dalam komunitas. Kalian harus tergabung dengan komunitas. Komunitas apapun, kamu mau menjadi agen perubahan di kampus,
kamu harus masuk dalam komunitas kampus untuk melihat apa yang perlu diubah. Apa yang perlu diperhatikan, sampaikan, harus ada actionnya. Mau gereja berubah, masuk dalam komunitas gereja. Jadi jangan protes-protes aja, tapi jadilah seorang agen perubahan di dalamnya, saling memperlengkapi satu sama lain. Kalau engkau komunitasmu di RT RW, pergi di sana. Kalau lingkunganmu menyebalkan, kamu harus jadi bagian lingkungan itu untuk menjadi perubahan. Tidak bisa hanya berdasarkan pemikiran saja. Ada 4 jenis tipe agent. Yang pertama itu emotional champion, ini berdasarkan Niagara Institute, saya cuma comot aja. Jadi tapi saya pikir ya masuk juga. Pertama, emotional champion itu orang yang bisa memberi pengaruh. Dia itu menginspirasi. Jadi mungkin dia tidak terlalu banyak suatu hal yang dia perkatakan, tetapi secara emotionally dia itu punya intelijen. Emotionally intelligent itu kepandaian secara emosional. Jadi dia mungkin bisa lebih memahami orang, seperti itu. Dia visinya itu perubahan yang connect dengan others, ya pastilah ya. Jadi dia punya relasi yang baik. Kalau Anda punya emotional intelligence, maka berpotensi sebagai agen perubahan. Kenapa? Lebih bisa memahami orang lain, lebih bisa menempatkan diri. Itu salah satunya. Kemudian developmental strategies. Jadi ini kalau kan developmental strategies, bagaimana kita tahu strategi kalau kamu nggak masuk dalam komunitas itu yang ingin dibentuk? Mungkin gereja ini sudah punya sistem yang dikembangkan. Kalau kamu tidak kepingin ada perubahan yang signifikan, masuklah dan masuk dalam developmental strategies. Memikirkan strategi apa sih dalam perubahan itu. Kemudian intuitive adapter, orang yang punya intuisi. Orang yang punya intuisi tentang perubahan, biasanya dia bisa melihat sesuatu itu skalanya jauh lebih besar. Nah, ketika orang memiliki visi yang lebih besar, itu memerlukan orang lain untuk mewujudkan plannya. Kembali lagi, berarti kamu nggak bisa hidup sendiri. Mau jadi agen perubahan, tetap harus into community, nggak bisa. Mau agen perubahan di bangsa dan negara yang lebih luas. Kalau Anda tidak berperan sebagai warga negara yang peduli dengan negara ini, ya tidak akan pernah bisa. Maka akan berhenti pada netizen yang omdo saja. Tapi ketika kita mau ada perubahan nyata, action, communicating, dan memperlengkapi diri dengan knowledge, ilmu pengetahuan. Continuous improver. Yang namanya continuous improver adalah orang yang masuk dalam sistem, diperlengkapi, melihat, wah ini sistemnya kok begini, oh kurang tepat, maka oh ini harus diimprove, kerjakan lagi, oh kurang tepat, secara kontinu. Berarti apakah instan? Tidak. Perubahan tidak akan berjalan dengan instan. Dan itu diperlukan orang-orang yang mau masuk di dalam perubahan itu sendiri. Agen perubahan berarti masuk dalam komunitas, bekerja di dalam community itu untuk suatu perubahan. Dalam sisi lingkungan sekitar, sesimpel pelayanan sosial, masuk dalam dunia pendidikan sebagai pengajar, memperlengkapi orang sebagai mentor di dalam komunitas. Mengucap syukur jika di tempat ini kita memiliki komunitas yang saling membangun dan diperlengkapi. Jadi jika Bapak dan Ibu masih belum punya komunitas di luar sana untuk diperlengkapi, mari bergabung bersama dengan kami. Ada Komsel, KC ya, KC singkatan dari Kingdom Community. Kita masih punya kelas Exalt, yang nanti nextnya berarti kita masukin lagi kelas equip untuk kita diperlengkapi.
Nah, mungkin pada akhirnya yang sudah masuk kelas equip sudah jadi pengajar ya, Ko ya. Jadi jadi memperlengkapi. Dan terakhir kita berbicara tentang mewariskan perubahan. Bagaimanapun juga generasi kita akan terus bergulir, kita akan menjadi semakin tua, harus ada regenerasi dari adik-adik kita, anak-anak kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Meninggalkan jejak teladan. Teladan iman, teladan perbuatan. Kita bisa sebagai mentor, kita mentoring, membimbing dan mengembangkan agen perubahan yang baru. Dan terakhir, biarkanlah setiap hal yang kita lakukan itu memastikan bahwa perubahan yang dibawa merupakan perubahan yang sifatnya kekal atau langgeng. Warisan iman. Jika adik-adik kecil Rocky tadi, meskipun usianya masih kecil, kita perlengkapi dengan kebenaran Injil. Mungkin mereka akan bertanya, ini apa? Ataupun mungkin kita pun berpikir, apakah mereka bisa paham? Tetapi mereka bisa paham. Roh Kudus yang memungkinkan hal itu terjadi. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Mari Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri. Ini akan menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semuanya. Mari kita memejamkan mata kita tenangkan hati pikiran kita. Mari kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut dan biarkanlah Bapak Ibu menjawabnya dalam hati, merenungkannya menjadi satu momen untuk kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita dengar sepanjang hari ini. Bagaimanakah saya memandang hidup ini sebagai sebuah perlombaan yang harus saya jalani? Apakah dengan tujuan untuk memenangkan hadiah rohani? Mari kita ingat kembali bagaimana kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sudah kehidupan dengan tujuan? Ataukah kita masih flowing aja hidup ini? Adakah sesuatu yang besar yang ingin kita kerjakan dalam hidup ini? Apakah saya memiliki kedisiplinan rohani? Apakah saya cukup memberi diri saya diperlengkapi untuk melakukan sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup saya? Apakah saya memiliki integritas? Apakah saya bisa mengendalikan diri saya? Sehingga melalui hidup saya menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dalam hal apa saya lebih harus mengendalikan diri? Apakah saya sudah mulai memberitakan Injil kepada orang lain? Bagaimanakah saya mulai memotivasi diri saya untuk menghidupi Injil dan juga berani untuk mengabarkan Injil?
layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah kami meresponi firman Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran dan segenap kekuatan kami. Biarlah doa Paulus ini menjadi pengingat buat kami semuanya, jemaat-Mu, gereja-Mu yang ada di tempat ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Terima kasih buat mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan buat kami ya Tuhan. Melalui Yesus Kristus Sang Juara sejati yang telah mengakhiri hidupnya, menggenapi seluruh kehendak Bapa di surga demi kami yang berdosa, yang jahat, yang memberontak kepadamu, yang sampai kapanpun tidak akan pernah bisa sampai ke garis finish, yang sampai kapanpun kami tidak bisa menyelesaikan seluruh kehendak Bapa. Tetapi terpujilah nama Tuhan buat Yesus Kristus, Adam yang terakhir, yang telah memenangkan semua pertandingan itu bagi kami semua. Dan memang Engkau sajalah yang layak menerima mahkota itu ya Tuhan. Hanya satu juara yang mengakhiri pertandingan itu, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dan kami hanya mengikuti Engkau, sebab Engkau yang memanggil kami, yang mengundang kami. Mari ikutlah aku. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Aku akan mengubah hidupmu, hidupmu yang sia-sia, yang tak punya tujuan, yang diperbudak uang, yang diperbudak status, yang diperbudak penerimaan orang lain. Aku memanggil engkau untuk mengikuti aku. Aku telah memenangkan pertandinganku. Aku telah mengalahkan semua dosa dan kuasa dosa. Dan hari ini engkau hidup, biarlah engkau hidup menurut kehendakku saja. Engkau memang lemah, engkau memang tidak mampu, engkau memang tidak bisa. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam dirimu, yang sudah Tuhan utus, itu yang memberikan kekuatan. Dan engkau akan menerima katanya mahkota kebenaran di dalam pengudusanmu. Dia hakim yang adil. Tetapi justru waktu dia datang ke dunia, dia dihakimi dengan tidak adil. Supaya kita semua menerima kebaikan Tuhan. Kami tidak menerima hukuman, tetapi menerima penerimaan kebenaran. Dan pada akhirnya nanti di langit bumi yang baru ketika dia yang datang, semua mahkota kita akan lempar ke anak domba, ke Yesus Kristus, singa dari Yehuda. Mahkota itu bukan kami pakai di kekekalan, dan kami lempar kembali. Engkau yang layak menerima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Jadi jangan biarkan kepala kita kosong, tidak ada mahkota. Tapi biarlah ketika kita bertemu Raja kita ini, Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan selama aku hidup di dunia yang rusak ini. Aku telah mengakhirinya dengan iman. Aku lempar mahkota. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang kudus, hanya Engkau yang worthy. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Engkau mengingatkan kami, berita Injil-Mu tidak mengeliminasi disiplin, tidak mengeliminasi Tuhan kesungguhan, tidak mengeliminasi berita anugerah-Mu, tidak mengeliminasi Tuhan. Segala sesuatu yang harus kami kerjakan, kami prioritaskan, kami bangun. Terima kasih Tuhan, untuk kami Engkau mengingatkan kembali kami, untuk kami menghargai seluruh kasih anugerah-Mu itu Tuhan. Melalui talenta yang harus kami kembangkan, disiplin rohani yang harus kami lakukan, bukan untuk kami diterima oleh Engkau, tetapi karena kami sudah diterima oleh Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan akhirnya jemaat Tuhan, gereja Tuhan, terima berkat pengutusan ini.
Engkau telah menerima mahkota kehidupan. Engkau juga akan menerima mahkota kebenaran, kata firman Tuhan. Biarlah kehidupanmu menjadi teladan dimanapun kau Tuhan tempatkan. Di kantor, di sekolahmu, di kampusmu, berlarilah menuju pada panggilan ilahi itu yang Tuhan sudah siapkan bagi engkau sebelum dunia dijadikan. Di mana Yesus Kristus sendiri telah menjadi yang sulung di antara kamu, telah memenangkan semua pertandingan itu. Berlarilah, apapun yang kau alami, engkau menjadi kuat karena Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Menjadi berkat dimanapun kau berada, di keluargamu, di teman-temanmu, di komunitasmu, di pelayananmu. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, yang telah memulai seluruh cerita Injil ini, yang akan mengakhirinya pula dengan sempurna melalui kehidupan gereja. Terima kasih, kami terima semua berkat Tuhan ini dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, para juara sejati. Ya. Tapi bukan karena dirimu sendiri, tapi karena Tuhan Yesus Kristus. Ada berapa pengumuman? Satu aja pengumumannya, jangan lupa doakan. Tanggal 8 Desember kita akan merayakan Natal. Ini akan dilayani oleh Undivided. Ya, kalau saudara belum tahu siapa Undivided, saudara bisa lihat di YouTube ya. Satu grup band rohani yang memberkati kita ya. Dan yang jadi pembicaranya sekaligus siapa? Kalau di bandnya apa namanya? Vokalisnya ya, Pak Tudu ya, yang akan menjadi ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara gereja Tuhan yang ingin terlibat di dalamnya, Bapak Ibu Saudara bisa juga menabur dalam bentuk keuangan. Kami sudah sediakan amplop kalau saudara memakai cash, dan juga bisa mentransfernya. Nah, dengan kasih pesan untuk persembahan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat. Makanan, ya itu makanan juga bisa lewat makanan yang sudah terjual yang dijual di depan. Bapak Ibu Saudara juga bisa sekaligus untuk mensupport acara Natal kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap sehat untuk mencari jiwa bagi Tuhan Yesus. Amin.